Annyeong. Annyeong, annyeong, annyeong. Hold on, we are telling more followers to join your video. Ini, Randy. Sudah masuk. Mian. Aku nggak tahu aku ngeklik apa. Ceplok, hilang ya. Ini kayaknya IG lagi baru ganti ini ya. Lagi kayak ganti button-button di sana sini deh kayaknya. Hai. Coba ya. Nih semoga. Kayaknya tadi biasanya kliknya di situ gitu. Kenapa tiba-tiba jadi kliknya di mana? Coba. Hai Rijo. Oh my god, kita tarik napas dulu, Oke. Wosa. Wah. Caca. Annyeonghaseyo, Cinggudel, kembali lagi saya setelah glitch. Kayaknya ya, setiap kali IG live itu selalu deh ada apa gitu, selalu ada yang kayak komo lewat ya, kayak nyenggol kabel, tolong gitu, gua jadi deg-degan sendiri. Hai Rijo, lucu kan? Gimana menurut lo? Oke, enggak. Ini kan di ibu kota yang sudah semakin gerah dan panas ini kan ini kurang pendek sisunya. Hai, Mbak Ima balik lagi. Kita akan lanjutkan. Cukup sudah pembukaannya ya Dwi. Oke. Sekali lagi, Mian, Cinggudel. Kita sekarang ngelanjutin masih dengan tema drakor dan pulih. Kita udah cerita dengan Mbak Ima tadi, itu lumayan ini ya sebenarnya ya ceritanya. Aku sendiri sih udah bilang sama Mbak Ima aku mau dong PO gitu. Tapi sesungguhnya gue agak ragu ya, bakalan dibaca nggak tuh, maksudnya bakalan sanggup nggak bacanya. Cuman tadi agak pede juga ya, karena Mbak Ima bilang yang lebih diceritakan itu justru tentang proses mereka pulih gitu. Jadi nggak berlama-lama ngomongin gue tuh dulu gini, yang gue alami gini, kenapa kelihatannya begitu ya gitu kan. Jadi proses ke pulihnya, ke perjuangannya, dan membagikan cerita gimana nih kita semua orang-orang biar bisa ikut belajar gitu ya. Aku rasa bagaimana kita bisa pulih dari apapun yang kita hadapi. Oke. Selanjutnya, Cinggudel, kita akan panggilkan teman sekelas berikutnya. Beliau adalah Kim Dea, seorang penulis, seorang sarjana psikologi, yang pastinya seorang kontributor di Drakor Class. Kita panggilkan Caca nih, gue udah kayak kecemplung apa gitu. Hai ya. Yo. Halo. Annyeong semuanya. Halo. Cinggudul. Selamat malam. Selamat malam Kim Dea. Selamat malam Kakak Suini. Alright. Apa kabar Bu? Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol loh. Sebelum ini kan, gue sebelum glitch ya, sebelum kesenggol gitu, sebelum komo lewat itu, udah ngobrol sama Mbak Ima yang nulis antologi pulih, kan teman sekelas juga kan, gitu. Jadi, hai
Dea, still there? Hai. Yap, oke. Yes. Jadi nggak, gue bingung nih, nggak ada gerakan gitu. Jangan-jangan Komo lewat lagi. Tidur. Gue takut nih Komo lagi doyan lewat di kosan gue, nggak tahu kenapa. Udah tahu kosan gue lantai 2 dia lewat-lewat, maksud lo. Nah, tadi udah ngobrol sama Mbak Ima. Mbak Ima yang ikutan ini kan salah satu kontributornya antologi pulih. Jadi seperti judul kita hari ini, drakor dan pulih. Jadi kita pengen ngobrol nih, udah dari Mbak Ima nih kita pengen dapat dari sisi seorang sarjana psikologi. Nah, gimana nih? Boleh pertama kenalan dulu dari dari Kim Dea, silakan berkenalan dengan seluruh santero penonton Drakor Class ID Live. Mangga. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, Dan nickname saya di Drakor kelas itu Kim Dea. Nama saya sebenarnya Dea Dicita. Cuman ini karena nickname seperti nama opa Kim Suyon, jadi Kim Dea gitu. oke, Saya baik. ibu rumah tangga yang sarjana psikologi dan suka nulis dan suka nonton drakor gitu. Baik. Jadi memang penulis juga ya. Kita langsung tadi dengerin nggak sih? Tadi ikutin nggak sih ngobrol sama Mbak Ima? Ikutin. Wah, gimana tuh? Oh, seru banget tuh sebenarnya. Kalau aja nih IG Live bisa ngobrol bertiga ya, nanti kita harus cari cara nih, dia mungkin podcast atau, iya kan? Kayaknya lebih seru nih. Jadi ada dari yang sisi pengalaman menyusun dan dari sisi secara teori psikologinya bagaimana gitu. Nah nih kalau Dea dengar dari tadi nih ceritanya Mbak Ima, itu gimana sih, beneran ya? Maksudnya beneran ya beneran lah bisa sejati Dwi. Maksud gue itu seperti apa sih sebenarnya yang disebut mental illness itu? Oke. Jadi kalau pertanyaannya apa yang disebut mental illness, sebetulnya mental illness tuh kondisi di mana seseorang tuh sudah tahap ekstrim gitu, Kak. Sebetulnya Oh, si mental health ini adalah bentuknya kontinum gitu. Sebetulnya kita bergesernya sedikit-sedikit gitu. Misalnya stres ringan, itu kan mm-mm. masih di kontinum mental health. Cuman kalau udah mental illness, dia udah bergeraknya ke sangat-sangat bagian sana banget kontinumnya sehingga dia udah perlu tindakan gitu, Kak. Ada beberapa kriteria sehingga disebut mental illness gitu. Diagnosisnya hanya boleh ditegakkan oleh psikiater atau psikolog sebagai mental health profesional. Cuman kita bisa self detect sendiri gitu sebelum tentunya minta diagnosis ya kepada para mental health profesional. Salah duanya, jadi karena bukan satu, salah duanya Salah adalah dua. Oke, salah dua. benernya 8. Salah duanya, yang pertama itu adalah tindakannya sudah menyakiti diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi mental Oke. illness tuh biasa gitu, Kak, kriterianya menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, ada perubahan ekstrim, Kak. Entah itu perubahan berat badan, perubahan emosi, perubahan pola tidur yang sangat-sangat kentara gitu, Kak. Nah, itu harus dikonsultasikan, misalnya insomnia atau malah hipersomnia, sangat-sangat ngantuk Hipersomnia apa? selalu gitu. Ya, misalnya yang benar-benar dia nggak ada daya dan gairah untuk bangun tidur, nggak ada motivasi, lunglai, lemah lesunya tuh terus-menerus gitu, ekstrim. Nah, itu bisa jadi salah satu kriterianya gitu, Kak, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya mental illness tuh suatu kondisi di mana seseorang tuh memiliki beberapa perubahan ekstrem sih, Kak, kayak tadi gitu ya, dan menyakiti diri sendiri ataupun orang lain, yang which is kadang-kadang dia sendiri nggak itu tuh menyakiti diri sendiri gitu ataupun menyakiti orang lain. Makanya biasanya orang di sekitar dia nih yang memberikan apa sih namanya, memberikan ini tuh kayaknya udah agak aneh nih lo, kok kayaknya udah, nah itu mungkin harus dikonsultasikan gitu ke mental health profesional Oh, gitu. jadi artinya memang ada tanda-tanda tertentu ya, tanda-tanda
Yap, tanda-tanda destruktif lah ya. Artinya iya, perubahan-perubahan heeh. ini ke arah yang destruktif kan gitu. Iya, iya, heeh. Jadi eh perubahan maksudnya kategorinya mental illness itu betul destruktif, dan kalau misalnya stres itu kan memang beban kondisi ya dari kondisi sekitar yang membuat mental kita terbebani itu tidak disebut mental illness jika tidak sampai ekstrim dan destruktif gitu ya, betul Kak, betul, salah satu kategorinya gitu. Tapi garis ekstremnya itu di mana? Maksud gue orang Em, stres juga banyak yang mengalami nggak bisa tidur. Orang iya, stres juga banyak yang berat badannya turun gitu. Gue punya iya, temen iya. tuh di satu kantor ya, dia sangat apa punya atasan tuh nggak bisa akur ya kan gitu ya. Mm, Jadi kan kita beda nih, bosnya finance dengan bosnya mm, engineering beda gitu kan. Nah, tuh mm, bosnya dia tuh dia nggak boleh pulang sebelum semua kelar. Pokoknya mm, tuh ketika kita semua udah ketawa-ketawa, dia masih ngedem itu sama mm, bosnya berdua gitu kan. Nah, jadi itu orang makan normal karena kita bareng-bareng semua makan normal, tapi dia makin kurus, makin kurus, makin kurus, seriously gue. mm, Gitu. mm, Jadi maksudku ketika kalau tanda-tandanya perubahan seperti itu kan pasti orang stres mm, juga ya. Di mm, apa sih batasannya gitu? Apa sih? mm, Kan kita kalau artinya begini loh maksudku, buat bantuin kita mm, self detect gitu. Kita bisa, mm, oh gue udah mulai ngaco nih. Saya gue mm, kayaknya udah mulai deket-deket batas nih ya kita. Ada mm, nggak sih mm. indikasi-indikasi gitu? Sebetulnya kalau batasannya itu yang clear itu memang hanya psikolog atau psikiater yang bisa mendiagnosis. Cuma kalau kita pribadi, kita bisa mengetahuinya kalau perubahan itu drastis, Kak. Misalnya drastis itu kan kalau secara KBBI definisinya kan kelihatan banget gitu ya. Apa ya, gerakannya drastis itu. Nah, misalnya berat badannya turun secara drastis, kemudian ataupun Gitu ya. nafsu makannya, jadi kata-kata yang membedakan itu drastis, Kak. Misalnya, oke, kita memang kaum rebahan, tapi kalau yang mental illness tuh drastisnya tuh benar-benar 20 jam dia tidur. Kan serebah-rebahannya kita kaum rebahan, misalnya nggak nggak seperti itu gitu misalnya. Drastis sih, Kak, kata kuncinya sih gitu. Oke. Tadi jadi drastis ya, akhirnya kita Mm, pun bisa mendeteksi diri atau mendeteksi mm, orang di sekitar kita kan. Kita itu tadi mm, apa ya? Pesannya adalah mm, atau harapannya kan meningkatkan awareness kan ya. Jadi kita bisa tahu bahwa oh udah drastis nih berarti udah red flag ya. Artinya udah ada tanda mm. bahaya, udah lampu kuning gitu deh Ya, ya. ya betul. Terus tadi Mbak Ima ada cerita juga temennya ini diawali dengan seperti self healing ya. Itu memang bisa ya Mm, self healing. Kayak temennya tadi melukis gitu apa. mm, Walaupun mm, memang mm, akhirnya dia dapat bantuan profesional sih. Tapi mm. apakah self healing itu memungkinkan ya? Sebetulnya kalau pertanyaannya self healing itu memungkinkan, mungkin, mungkin aja Kak. Hanya dalam batas tertentu kalau sudah ekstrim dan tidak bisa apa ada progres dengan self healingnya berarti dia butuh bantuan profesional gitu. Jadi bisa-bisa aja, mungkin-mungkin aja seperti tadi melukis. Jadi kan masuknya art terapi ya, Kak. Nah, tapi kalau dalam batas tidak ada progres gitu, masih ada perubahan ekstrim, masih destruktif. Nah, berarti dia butuh profesional gitu, Kak. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi itu ada kalau apa sih aku kayaknya pernah dengar istilah sih kayak Hmm. apa sih? Yang itu loh, katarsis ya? Itu Ah, apa? iya. Itu apa sih sebenarnya? Kayaknya aku gara-gara itu loh yang melukis, art terapi itu sebenarnya apa sih? Iya, jadi kalau dalam psikologi ada yang namanya katarsis. Jadi katarsis itu istilah untuk penyaluran penyaluran emosi ya ataupun sebuah aktivitas untuk menyalurkan kelelahan atau beban emosi yang panjang gitu. Nah, itu biasanya orang-orang bisa memilih bebas tuh katarsisnya, ada yang pergi traveling, ada yang melukis gitu.
Itu salah satu bentuk katarsis. Ada yang nonton drakor misalnya, itu Oh, bentuk-bentuk oh, nonton katarsis ya, drakor betul masuk Kak. ya? Ya, Nonton jadi drakor masuk ya? bisa termasuk. Jadi sebetulnya istilah katarsis ini bisa beragam banget Kak, karena dia subjektif. Yang menurut kita katarsis bisa jadi belum tentu menurut orang lain katarsis. Sebaliknya, misalnya yang menurut kita drakor itu katarsis, oh menurut orang lain dia harus yoga baru katarsis, ya itu. Jadi penyaluran emosi sih Kak setelah kelelahan, dan karena pandemik ya pasti orang-orang lelah, mostly orang-orang lelah secara psikologis. Nah, itu butuh katarsis, dan salah satunya memang bisa lewat penonton drakor gitu. Oh, oke. Oh, jadi drakor ini salah satu bentuk meluapkan emosi juga ya? Bisa, bisa. Oh gitu. Sebenarnya di drakor-drakor tuh kan banyak cerita tentang mental illness juga ya. Ya. Iya, Nah, banyak. itu sih ada coba tanggapan dari Ibu sarjana psikologi, Bu. Seperti apa sih sebenarnya drakor itu mental illness yang dibahas di drakor itu? Iya, jadi kalau makin kesini makin banyak ya Kak. Memang dari tahun-tahun yang dulu-dulu juga udah banyak gitu ya. Cuman makin kesini sih aku pribadi melihatnya semakin beragam mental Hmm. illness yang di capture, dan semakin mendalam mengcapture-nya itu gitu Kak. Bagus sih gitu. Somehow itu meringankan beban psikiater, psikolog, dan masyarakat psikologi pada umumnya untuk meningkatkan awareness masyarakat secara umum gitu. Jadi kan orang jadi tahu, oh gitu ya, ada antisocial disorder personality, ada anxiety, ada PTSD, post traumatic stress disorder. Jadi kan itu istilah-istilah itu pop up, muncul di drakor gitu-gitu. Itu bagus sih somehow gitu. Oh jadi apa ya? Memang memang itu benar ya maksudku ya kalau dari yang selama ini kan kalau topik-topik lain katakanlah Hmm. startup, katakan yang ini Heeh. kan drakor tuh selalu apa ya? Dasar teori lah, ya, dasar teori mereka itu membangun Iya, cerita itu selalu lengkap gitu loh, selalu iya. selalu. Nah kalau yang kisah mental illness juga gitu ya? Iya, jadi salah satu keunggulan industri drakor itu memang sisi riset ya Kak. Sisi Iya. riset mereka itu sangat bagus gitu ya. Jadi setiap penulis drakor itu, setahu aku, mereka melakukan risetnya mendalam banget Kak. Bahkan ada yang setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun untuk membuat satu naskah. Sehingga memang kalau misalnya mengangkat satu topik, dia mendalam banget. Misalnya mental illness, misalnya seperti apa mental illness itu di sehari-hari gitu. Yang tadinya cuma di textbook perkuliahan jadi diaplikasikan ke adegan sehari-hari, seperti apa sudut pandang keluarganya, seperti apa masa lalunya, seperti apa proses pemulihannya gitu. Jadi memang riset banget sih, dan kuat gitu cara Oh, mereka mendeliverinya gitu. cara deliverynya sih kuat ya, tapi Mm-mm. Mm-mm. tapi kayaknya di apa ya hampir semua semua ini semua drakor kan berakhir dengan bahagia kan ya. Wah, Ah, hmm. hampir semua lah ya, nggak pernah Mm. dikisahkan terlalu Mm-mm. detail kan ya. Mm. Kalau Mm. tadi cerita juga sih ngobrol sama ini sama Mm. Mbak Ima. Kalau Mbak Ima dia Mm. ada dua, dua, dua judul tadi ya, Psychojiman Mm. Mm. sama apa sih It's Okay That's Love. Aku That's soalnya nggak love, tahu. ya. Iya 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 iya. Itu ya ya Mbak Ima ada ikutan nih. Nah, Hmm. kalau buat Dea sendiri yang mana nih? Yang paling berkesan nih di antara drakor-drakor itu? Ya. Khususnya mental Sebetulnya illness. kalau yang paling berkesan mungkin Psychojiman, It's Oh, Okay Not to Be Okay. oke. Entah itu super subjektif karena Kim Suyo dan saya Kim Dea. Oh, bukan, bukan, bukan. Tapi karena dia memang dia memang dia memang tidak terlalu apa ya, sempurna dari sisi textbook psikologi gitu ya, mungkin ya. Nah, Tapi pada
awal tujuan penulisan Psychojiman It's Okay Not to Be Okay itu memang bilangnya untuk healing drama gitu, sehingga menurut saya pribadi sih tercapai gitu tujuannya. Jadi memang kan masing-masing drakor penulisnya tuh beda-beda tuh Kak gitu. Dan memang jatuhnya sih menurut menurut saya pribadi masing-masing ada keindahannya gitu ya. Dan tapi yang paling berkesan sih It's Okay Not to Be Okay karena apa ya? Ada rasa betul-betul terasa healing sih gitu. Karena tujuan penulis saya ini tuh healing drama, human healing drama gitu. Sehingga walaupun menurut para psikolog ini enggak realistis, ada bagian-bagian yang memang diamplas, dihaluskan gitu ya, supaya terasa healing. Karena Nah, memang rough, terasa kasar banget, emang rough banget proses terapi itu emang super long, super ya panjang, kasar, bertubi-tubi, bumpy. Jadi ya emang nggak enak lah terapi itu. Cuman kan kalau di drama ya dibikin padat, ringkas dan tiba-tiba dia healing sendiri itu ya entah kenapa terasa manis aja gitu. oh, ya bis kalau dibikin 50 episode bingung juga kali dia ya. Sebetulnya kalau perjalanan terapinya di drama dijadiin drakor mungkin jadi 50 episode gitu. Tapi tapi ada juga tuh Mungkin sih. yang menunjukkan terapi yang itu tuh Dinner Maid itu kan Ah ceritanya, ya, Dinner Maid. nah, itu kan dia kan Mm-mm. ada pasien-pasien yang datang kan kan kelihatan kan. Iya, betul, betul, betul. Terus Tapi ada juga ini Soul Mechanic Kak, Fix You. oh Jadi dia oh agak-agak menurut aku pribadi dia underrated sih, maksudnya nggak begitu booming ya. Eh, mm, jadi dia memang tentang psikiater gitu, kehidupan fix you. psikiater. Aku Fix belum You, nonton. Soul Mechanic itu memang kehidupan psikiater, memang di rumah sakit dan apa ya, less romance apa ya agak sedikit gitu ada romantisnya tapi eh textbook psikologi banget sih, maksudnya dia menggambarkan teori banget, bahkan cara-cara terapi, cara-cara mengoper pasien dari satu psikiater ke psikiater lain, seru aja sih gitu ngelihatnya. Kalau kalau ini mungkin kalau dia menontonnya seru. Iya Kalau kita iya iya makanya iya kita nontonnya gitu apaan kan gitu kayak ya. dapat psikologi 101 kan gitu kan. Dapat 2 SKS. Coba-coba Kedua nih sekali. ada pertanyaan sebentar. Caca, Caca. Oh nih, bedanya apa sih psikolog dan psikiater tuh? Kalau psikolog itu dia lulusan Fakultas Psikologi, jenjang akademiknya S2. Kalau psikiater itu dia lulusan Fakultas Kedokteran, jenjang akademiknya dia spesialis. Jadi setelah dokter umum dia dokter spesialis. Kalau ranahnya dia kalau untuk psikiater dia boleh memberikan obat-obatan. Kalau psikolog tidak boleh sama sekali memberikan obat-obatan, jadi hanya terapi. Secara garis besar itu sih Kak gitu. Tapi bisa ke keduanya dan mereka biasanya combine, join gitu. Kalau untuk satu pasien yang butuh dua-duanya, obat dan terapi ya maka mereka biasanya akan berkoordinasi gitu Kak. Dalam realitanya kalau di kehidupan nyata misalnya ada seseorang pertamanya datang ke psikiater dapat obat, nanti psikiaternya akan merekomendasikan Kak, oh kamu habis ini ke psikolog aja atau ke siapa gitu. Sama misalnya ke psikolog, kayaknya kamu habis ini ke psikiater dulu ya, biar dapat obat, kira-kira gitu Kak. Jadi saling melengkapi gitu, komplementer. Oh, jadi kalau psikiater tuh dokter ya, jadi mereka boleh meresepkan obat memang ya. Yap, Ya. Persamaannya eh, artinya itu sebetulnya saling melengkapi untuk ya, memulihkan dari dua ya. sisi ya. Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan. Apakah Kim Dea mau lanjut menjadi psikolog? Mau, Mau, mau. Oke. mau, mau, Ada mau, keterangannya nih. jawabannya mau. Mau,
dan as soon as possible. Amin. Asik, kita doakan Cinggudel agar Ibu Dea menjadi psikolog. Amin. 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 Jadi kita kan bisa bikin sesi Iya, betul. konsultasi bersama Yeay. ini ya. Buat yang tidak bisa move on dari drakor, boleh Nah, menghubungi live di iya, bawah ini. betul, betul Kak. Jadi biasanya orang tuh menganggap drakor katarsis. Cuman betul tuh Kak, harus hati-hati karena kadang-kadang kalau jatuhnya kita nggak bisa mengcut dengan proporsional, jatuhnya malah ekstrim, drastis gitu. Misalnya Hmm, begadang terus, begadang terus menerus. Misalnya, maaf, misalnya demi menuntaskan drakor jadi ekstrim banget gitu kak sampai nggak tidur misalnya 1 jam 2 jam itu misalnya itu bisa jadi gitu malah jatuhnya menggiring mental healthnya menurun gitu kak jadi memang katarsis itu juga harus proporsional gitu termasuk nonton drakor seperti tagline drakor kelas apa bucin tanpa batas totalitas bucin totalitas. bucin Kita totalitas. bucin totalitas, tapi kita pakai prioritas, Nek. Nah, iya betul gitu. Hati-hatinya malah ada kan remaja-remaji misalnya yang demi menuntaskan sampai nggak tidur gitu. Ekstrim. Oh, begitu ya. Jadi artinya sesuatu yang tadinya katarsis, katarsis artinya kan tadi dia cerita untuk meluapkan emosi sesuatu yang menyenangkan bagi kita gitu kan Yap. ya. Artinya yang Hmm, tadinya untuk menyehatkan, tapi bisa hmm. jadi malah jadi merusak ya. Namanya kalau Ya, salah, betul. kalau kalau Betul. salah disalahgunakan gitulah ya, disalahgunakan atau tidak Mm-mm. bijaksana mengelolanya malah jadi penyakit ya justru ya. Ya, betul, betul. Betul. Oke, oke, wow, nice, nice. Terus, wah nih, coba nih Mbak Ima ngakunya di sini nih. Aku dulu mau ujian malamnya drakoran. Aduh, Oh, maaf ya mungkin Mbak Ima. itu Coba, mungkin itu kenapa tuh? namanya Ah, emotional coping stress. Jadi kalau istilah psikologi itu ada namanya emotional coping coping stress. stress. Iya Kak, jadi kalau orang stres itu cara cope dia, cara menangani dia, coping dia itu bisa ada emosional, bisa non emosional gitu loh. Ada yang orang yang justru mau ujian dia nggak tidur seharian untuk belajar. Ada yang Hmm. justru ujian tuh dia malah nonton drakor. Nah itu namanya emotional coping stress sih. Itu bentuk copingnya Mbak Ima mungkin seperti itu gitu. Gitu dan itu Oh, beda-beda sama kayak katarsis ya. sejenis sebetulnya seperti katarsis juga ya, sebagai bentuk Ya, katarsis. heeh, Oke. ya, heeh, heeh. Jadi cara Oke. dia untuk apa ya, merespon tekanan gitu ya, coping stress tuh gitu. Misalnya kalau ada yang sebelum ujian makan coklat ataupun makan apa gitu, misalnya itu dia cara dia coping stress dia gitu. Kalau gue dulu ya, besoknya ujian kalkulus, gue tidur coy. Heeh. Asli, tidur. Terus sampai teman satu kos ngegedor-gedor, katanya dan aku nggak dengar gitu kan. Digedor-gedor. Wih, besok tuh ujiannya kalkulus gitu. Itu Eh, sleeping coping stress ya. gue coping stressnya tidur. Oh, nah, baru jadi itu ada judulnya ya. Iya, Emotional coping stress. Oke. iya Ketika betul. dituduhin kayak gitu kayaknya lebih canggih ya dia ya. Kayaknya lebih Mm-mm, lebih mm-mm. jadi tiba-tiba dimengerti begitu gitu dikasih judul. Betul, betul. Orang-orang psikologi memang tugasnya untuk mengerti dan memahami, Kak Dwi. Nice. Jadi begitu dikasih judul, kita tuh langsung nangkep. Oh, itu barangnya gitu kan. Kan selama ini Iya, itu. abstrak bahwa Betul. gua mau ujian gua tidur, gua mau ujian gua nonton drakor. Itu oh punya ada judulnya. Oke. Dan maka Mm-mm. sehingga menjadi legit lah semua tindakannya itu. Mm-mm. Ini tadi ada satu pertanyaan yang keliwatan. Ada dua deh, nggak ada dua. Mm-mm. Orangnya sama. Mm. Nggak ada hadiahnya ya, Landy. Nggak usah ini. Nggak usah ngarep loh. Yang pertama, bisa nggak deh kalau S1-nya psikologi, S2-nya psikiater? Ditahan dulu jawaban Anda. Heeh. Ada tadi tanya satu lagi nih, ruqyah ya? Ruqyah itu termasuk healing Mm. apa enggak sih? Tuh.
Sebetulnya kalau S1-nya psikologi, dia kalau mau psikiater harus lompat dulu, Kak. Mengulang Oh, lagi S1-nya FK, oh, kedokteran, kan jadi buat nggak buat bisa. dokter ya. Iya, gitu. Terus kalau misalnya kita S1-nya misalnya S1-nya statistik, kita Hmm. mau S2 profesi psikolog juga nggak bisa. Oh, Jadi harus S1 psikologi, profesinya psikolog gitu. Kalau misalnya kita S1-nya teknik apa kimia gitu misalnya. Berarti kita S2-nya ilmuwan psikolog aja gitu, bukan psikolog, bukan profesi psikolog. Jadi dia nggak boleh ngambil pasien klien, dia cuman bisa ngasih teorinya tapi nggak bisa nanganin orang per orang gitu ya. Nggak boleh ngeresepin obat sih Kak, nggak boleh ngasih obat gitu. oh Jadi kalau kalau psikiater psikolog boleh? Psikolog? eh maksudnya bukan resep obat, nggak bisa nanganin klien dan nggak bisa megang terapi gitu berkesinambungan kalau psikolog gitu. Jadi memang harus sesuai jalurnya gitu Kak. Kalau psikiater dari FK kedokteran, kalau profesi psikolog S1-nya psikologi, S2-nya profesi psikolog gitu. Kalau Oke. rukyah, sebetulnya rukyah itu menurut aku pribadi Kak itu bukan bentuk healing ya, karena rukyah itu kan istilah dalam agama Islam ya untuk Hmm. istilahnya mengeluarkan pengaruh buruk setan nih ceritanya nih. Apa sih? Hmm. Eksorsis ya? Maksudnya Spasisnya, spasisnya. eh gitu ya, gitu ya. Nah, itu sebetulnya sebetulnya secara keilmuan pun maksudnya kalau dalam agama Islam pun serahkan pada ahlinya ya kalau emang mental health ya serahkan kepada mental health profesional gitu jadi mungkin itu nggak bisa menggantikan gitu bukan healing untuk menggantikan mental health profesional maybe Oh, it's just a religious emotional coping stress religious coping stress mungkin cuman rukyah itu cuman untuk salah satu cope aja tapi nggak untuk healing gitu ya dan ya. gitu nggak itu sih tidak Artinya belum pelengkap ada ya. penelitiannya. Artinya Mung- pelengkap ya. ya Artinya ya dia hanya mungkin ya biar keluarganya happy kali ya melihat padahal sih mungkin belum selesai pulihnya gitu. ya salah satu usaha lah ya. Tapi Gitu bisa nggak bisa artinya dari sisi iya psikologi bisa dijadikan satu-satunya cara begitu ya. iya karena memang para apa kalangan psikologi pun sebetulnya mencari sih Kak hubungannya misalnya antara kegiatan agamis dengan apapun agamanya dengan kesehatan mental gitu. Yang mana belum ada penelitiannya nih ada hubungan langsung bahwa si kegiatan agamis itu misalnya rukyah eksorsis ala-ala agama Islam itu bisa menghilangkan mental illness gitu. Itu Oke. just menanamkan ketenangan gitu sementara gitu jadi agak mirip jangka pendek gitu mungkin kayak obat-obatan psikiatri gitu ya kayak padahal sih mungkin itu kita masih ada tahapan-tahapan untuk pulihnya gitu gitu sih bahkan biasanya tuh sampai diteliti S2 psikologi S3 psikologi misalnya dan memang belum ada sih sambungan langsungnya gitu Kak gitu belum Oh, ada sih jadi bukan healing yang heal gitu ya mungkin kayak oke. just cope sometimes saja gitu. Oke, itu secara secara teorinya pandangan Mm-mm. itu ya, secara teori Iya, psikologi itulah iya, pandangannya ya. Oke, oke. iya. Terus kalau misalnya nih ya, kita apa sih tadi em, kita misalnya kita lihat teman atau kita lihat ya mungkin diri sendiri bahkan. Kalau kita merasa ini kayaknya kok ada kita kan kadang nggak bisa tahu ya kita berada di tahap mana gitu apakah kita sudah apa ya sudah berbahaya kah atau ternyata masih masih golongan stres yang biasa aja gitu gimana sih caranya dia kita bisa cari bantuan lewat apa lewat bagaimana kita dapat bantuan dari psikolog atau psikiater kita Iya. kita carinya di mana tuh. Sebetulnya aku jadi ingat beberapa
bulan yang lalu ada temen cerita, misalnya iya seperti itu Kak, gimana nih Dek cara ngebedainnya apakah saya tuh harus sudah masuk apa konsultasinya ke psikolog atau psikiater gitu ya. Ya menurut waktu itu aku bilang oh, coba aja konsultasi dulu ke aplikasi apapun yang online karena lagi pandemik. Hmm. Banyak aplikasi kesehatan yang online, coba aja dulu gitu. Nah, kemudian si temen aku itu dia kemudian aplikasi online ke psikiater atau psikolog ya. Dan karena itu aplikasi online kan tentu hanya surface permukaan aja ya Kak. Nah, tapi dia cerita gitu kalau dia keluhannya destruktif setiap kali mens. Jadi dia udah menikah, kemudian setiap kali mens dia jadinya stres sampai destruktif. Kemudian setelah hasil dia konsultasi online, si aplikasi psikolog online itu bilang gitu, oh ini harus tatap muka. Dan datanglah dia ke rumah sakit untuk datang ke psikiater karena tahapnya udah sampai ternyata oh ini udah tingkat kecemasannya tuh 12 gitu. Misalnya normalnya tuh 9 gitu. Nah, kira-kira gitu Kak, mungkin bisa di pertama mungkin yang terjangkau aja dulu Kak, misalnya online gitu. Nah, kemudian nanti oh ternyata ini udah masuknya harus datang tatap muka. Ya udah kita datang ini gitu ke psikolog atau ke psikiater gitu. Karena memang kita sendiri orang awam ataupun bahkan misalnya sarjana psikologi pun gitu ataupun itu nggak bisa untuk mendiagnosis sendiri gitu Kak. Jadi memang harus ke mental health profesional kayak gitu. Kira-kira gitu Kak. Jadi mungkin bisa kalau awalnya pakai online, aplikasi online gitu ya. Nanti biasanya akan, oh ini nih udah butuh konsultasi tatap muka gitu atau udah butuh terapi atau butuh obat misalnya atau mungkin gangguan kecemasan atau apa gitu. Kan kita yang nggak tahu gitu. Iya, artinya kita jangan ragu buat cari Iya tahu apa ya, betul. cari bantuan gitu ya. Setiap Iya kita betul betul. Iya kalau betul Kak. Jadi karena ternyata ternyata si temen aku itu setelah dia ke psikiater dan berkali-kali terapi dia baru oh ternyata kenapa misalnya dia gagal terus bayi tabung itu lebih ke arah gangguan kecemasan dia misalnya kayak ya betul Kak jangan ragu sih gitu ternyata memang ada hubungannya sih antara psikologis dan fisik bukan ternyata ya memang seperti itu teorinya dan kenyataannya seperti itu jadi memang betul Kak jangan ragu karena mm, siapa tahu memang ternyata yang hal-hal yang mengganjal itu dari psikis kita gitu gitu kira-kira Kak. artinya ya ya kalau misalnya ternyata bisa lewat ngobrol-ngobrol aja, maksudnya Hmm, konsultasi secara online saja kita sudah lebih hmm, baik ya. Ya kan ya, artinya masalah kita juga selesai kan iya, gitu ya. iya, Juga betul, betul, seperti betul. gitu ya. Dan Hmm, ketika artinya sebaiknya kita tanyakan pada yang lebih mengerti gitu kan ya dia ya. iya, iya, betul, betul. Karena kayak tadi self healing itu nggak selalu berhasil dan coba kalau dari pengalaman Dea self healing banyak nggak sih sebenarnya yang berhasil atau dalam kasus apapun self healing itu Mm-mm. dibutuhkan gitu. Gimana? Sebetulnya kalau istilah self healing tuh bisa digunakan untuk stres, stres yang sehari-hari gitu ya kak ya. Misalnya kita ada stres pekerjaan gitu ya, kita melakukan tindakannya misalnya dengan oh mungkin self healingnya kita habis bekerja kita fitness ataupun kita nge-gym kayak gitu ya jadi sebetulnya sih hati-hati juga dengan pilihan kata self healing khawatirnya kita merasa sudah tepat gitu dan Iya. tahu gitu padahal bisa Hmm. jadi bukan juga gitu makanya memang kalau memungkinkan sih ya jangan ragu ya konsultasi dulu gitu. Kalau emang ternyata oh ini masih bisa nih pakai self healing atau misalnya nggak usah pakai obat ya berarti ya dilakukan gitu. Soalnya khawatirnya karena media sosial informasinya deres banget Kak. Khawatirnya orang mendiagnosis sendiri, self Ah, healing sendiri gitu. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Jadi walaupun pandemik masih bisa mungkin dengan aplikasi online, kemudian kalau ketika awal-awal tuh yang PSBB itu bahkan himpunan psikolog DKI Jakarta tuh buka hotline oh, kayak semacam-macam itu sih Kak. Jadi sebetulnya masyarakat psikologi tuh aware dan helpful sangat sih dan bahkan misalnya kalau di beberapa rumah sakit ada yang psikiaternya lewat
Zoom beberapa kali gitu. Kemudian memang eh informasinya ada, tinggal kita mencari gitu Kak. Si Hmm. lingkungan psikologi itu ini kok membuka banyak cara gitu untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan psikologis gitu. Good. Oke, jadi sebenarnya banyak ya, banyak salurannya, baik Hmm, ada yang gratis. Kalau hmm. nggak salah di setiap puskesmas juga udah ada ya. Di Ya ya. betul, di DKI Hmm. Jakarta betul Kak. Di DKI itu psikolognya udah diwajibkan ada lah di puskesmas gitu. Terus kalau di Kota Depok psikolognya itu mahasiswa profesi psikolog gitu. Jadi Hmm. kemudian di kota-kota lain dan bahkan bisa dijangkau dengan BPJS. Jadi ada semua informasinya kalau dicari di mesin pencari Google. Hmm. Bagaimana layanan psikologis itu sebisa mungkin itu sekarang dapat dijangkau kok gitu, bahkan dengan BPJS seperti itu. Kira-kira gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya deh. Psikolog khusus buat anak-anak sama dewasa dibedain nggak tuh? Sebetulnya eh sebetulnya psikolog untuk anak dan dewasa itu berbeda, Kak. Gitu. Dia terapinya, kemudian apa ya, pendekatannya dan memang karena memang fungsi otaknya berbeda gitu ya. Jadi memang dibedakan sih Kak gitu ya. Psikolog anak dan psikolog dewasa gitu ya. Cuman memang secara umum sebetulnya pendidikan profesi psikolog tuh ya diajarkan semuanya gitu Kak pastinya. Tapi setahu saya ada memang yang dikhususkan untuk psikolog anak, psikolog dewasa. Hanya saja sekarang tuh sepertinya psikolog tuh klinis gitu. Eh, kayak lagi ujian sarjana psikolog. Jadi sekarang memang psikolog tuh klinis, pendidikan gitu, Kak. Jadi ini kayak perubahan kurikulumnya juga sih Kak di psikolognya itu, di profesi psikolognya gitu. Kalau Oh, zaman dahulu kala tuh dibedakan banget sih S2 profesi psikolog klinis anak gitu, klinis dewasa gitu. Jadi bener-bener khusus ya. gitu, gitu. Walaupun memang secara umum ya psikolog klinis ya bisa anak dan dewasa kira-kira gitu Kak. Oke. Dosen Baik. kayak lagi sarjana, kayak lagi Ya ujian udah lah. sarjana. Iya kan saya sebagai host harus menanyakan yang ditanyakan ya kan, kan gitu. Ini kalau Mbak Asri kayaknya nih cerita apa ya nih? Pertanyaannya ada nggak sih yang merasa pernah bermasalah, tapi lama-lama Hmm, dia merasa baik-baik saja dan ternyata mm-mm. baik-baik saja itu sembuh. What? Maksudnya? Oh mungkin dia kirain dia udah sembuh, tapi belum gitu ya. Mm-mm, Ya, mm-mm. ya gitu nggak sih? Ya gimana tuh, Dea? Iya, bisa, bisa aja sih, Mbak gitu, Kak, bisa-bisa aja terjadi seperti itu gitu kan. Memang konotasi kalau di masyarakat Indonesia tuh memang masih kalau ke mental health profesional tuh kalau udah sakit gitu ya. Padahal sebetulnya kayak kita menjaga kesehatan fisik gitu kan, kayak konsultasi ke Hmm, dokter gitu saat punya bayi gitu kan, sebelum sakit juga misalnya. Jadi itu harapan sih, harapan lingkungan psikologi itu supaya sedemikian ya gitu ya. Tapi ya kita menuju ke sana sih gitu. Ya tahap awalnya dengan awareness gitu ya. Ya memang masih agak ketinggalan sih Kak gitu. Kayak misalnya jadi ngomongin drakor nih Kak. Yang hmm. di drakor Fix You Apa? itu Kak Apa tuh? yang Fix you, ha? ya yang Soul Mechanic itu ada satu adegan yang membuat aku pribadi kepikiran sih Kak. Jadi dia si psikiaternya itu berjaga di rumah sakit ya seperti dokter umum gitu ya. Maksudnya Hmm. dia eh dia mendapatkan pasien gitu ya di apa tuh unit gawat darurat ya IR, unit gawat darurat itu kemudian setelah ditangani luka fisiknya si pasien itu ternyata nggak mau pulang gitu Kak, ternyata dia itu ingin tetap di UGD padahal sudah selesai dijahit luka fisiknya, ternyata dia itu ingin tidur di keramaian
karena Hah? dia merasa lonely gitu. Oh, Mm-mm. Ya sedih kan? ih, Kan jadi dia kata nggak mau pulang, dia pengennya di UGD. iya, Ya iya, ampun. heeh, nah itu jadi kepikiran sih. Nah kemudian si dokter umumnya kan langsung ngusir gitu ya Kak, ngegebah, ngegebah. Maksudnya ini bukan hotel gitu ya, tapi si Iya, psikiater itu bilang, UGD, UGD pula ah, bukan ah, kamar rawat ya, kan gitu. ah, ah. Tapi karena dia psikiater dia bilang tidak semua orang yang datang ke UGD itu dengan luka berdarah, luka fisik, kadang-kadang dengan luka batin berdarah, dan itu jelek banget sih. Akhirnya si tokoh perempuan itu dibiarkan tidur cuman supaya dia ngerasa nggak lonely gitu di UGD. Maksudnya ya mungkin itu didramatisir sih. Cuman Ya, ya itu udah level Korea Selatan kan juga udah maju ya Kak. Dunia psikiaternya gitu ya, dunia kesehatan mentalnya, dan karena memang dia juga cukup keras ya angka bunuh diri gitu-gitu. Nah, cuman iya, iya. itu harapan aku sih Kak, pengen kayak gitu sehingga orang tuh sebegitunya gitu. Orang tuh bisa kesehatan tuh bisa di detect nggak cuman fisik gitu. Misalnya ada kasus misalnya mahasiswa IPK-nya rendah banget, ataupun Hmm. mahasiswa takut banget ketemu dosen, ataupun mahasiswa udah 6 tahun dia nggak cuman dari fisiknya aja, ah dia sehat-sehat aja tuh, dia gara-gara putus cinta doang kali, tapi dia bisa sampai ke bawah, deep down inside, bukan cuman surface. Oh ternyata dia punya anxiety atau PTSD misalnya, atau apa misalnya, kira-kira kayak gitu sih Kak. Makanya memang dimulai dari kita membiasakan sih untuk layanan psikologis tuh ya biasa aja kayak kita ke dokter gitu ya, ke psikolog, ke psikiater tuh Ya, ya kayak kita ke dokter gitu ya, kayak gitu. jangan jangan dianggap jadi apa ya, jangan konotasi apa ya negatif gitu ya. Jadi Iya sesuatu yang betul. deep gitu ya. Padahal Iya makanya makanya padahal suka sih ngeliat drakor tuh itu membuat harapan membumbung tinggi gitu ya, misalnya kayak it's okay not to be okay. Oh ternyata RSJ itu sedemikiannya gitu ya, sampai homey banget RSJ-nya. Oh walaupun iya itu drama tapi kita berharap gitu. Oh sedemikian maju ya, sampai si kepala RSJ-nya itu gimana gimana. Oh sampai perawat RSJ-nya. Oh sampai RSJ ada di setiap kecamatan. Misalnya itu kan kayak wah itu harapan impian banget gitu. Kira-kira iya gitu sih. Kak. Iya, kayak kalau lihat Saikojiman itu kan ya, apa maksudnya mereka punya punya terapi-terapi dance, punya terapi Heeh. apa drama, bukan drama sih, Iya, membaca, ada iya kelas betul membaca, betul betul. Iya betul betul puisi betul 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 gitu. betul. Aku sih nggak pernah ya masuk apa mental klinik di sini, nggak pernah. Tapi kan kalau kalian kan psikolog semua, sarjana psikologi semua ada waktunya ya masuk ke tempat perawatan kan ya. Oh, di kita nggak punya ya kayak gitu ya, sehomey itu ya. Iya, belum ada sih Kak yang seitunya gitu, dan bebannya masih tinggi banget. Maksudnya eh, jumlahnya belum sepadan gitu Kak, si jumlah psikiaternya, jumlah perawat psikiatrinya Oh, gitu ya. Kan kalau di drakor itu kita bisa sejenak membayangkan, oh kalau di Korea Selatan tuh ya minimal sepadan lah, nggak begitu jomplang gitu si tenaga kesehatannya sama si pasiennya, dan indah banget sih, itu harapan banget sih, semoga bisa kayak gitu. amin. Jadi kalau Gitu. buat ya nonton drakor itu lebih kayak apa ya, memberikan mimpi gitu ya. Wah, Iya, iya memberikan mimpi banget. Wah, coba ya, psikiaternya dia coba sendiri gitu, gitu ya. sedemikian banyak, heeh, sedemikian, wah gitu ya, gitu kan. Ya Iya sih betul. mudah-mudahan lah. Sedang menuju ke sana sih Indonesia. Amin. Amin, mudah-mudahan. Oke, baiklah Dea. Kelihatannya ujian sarjana Anda sudah cukup ya sampai malam ini. Iya, saya lulus gak Kak? Sarjana Lulus, Anda psikologi. lulus. Anda, Yeay. kalau dari kita mah, Anda boleh jadi psikolog besok nah. Buka, Aduh, gawat. buka lapak. Jangan Kak, jangan Jadi Kak nih, psikopas. ada yang psikolog beneran tuh nonton tuh. Mana tadi? Lu Kayak ada khusus, teman lu khusus menangani orang-orang yang drakor. nggak bisa move on. Iya bener. Kita punya satu nih. Bagi yang Gak bisa merasa move on disebutkan gitu, yang gagal move on ya, yang dari shipper juga ya Kak, yang apa, nge-ship ya, yang ngasih pasangan-pasangan. nasib gue angkat tangan, nanti gue malah dibully. Yang gagal move on aja deh gitu. Ya, gagal move on.
ada pesan nggak nih buat teman-teman Rakor Kelas dan Mana nih? semua ini pendengar? Pendengar Drakor Class, pesannya adalah boleh-boleh aja menjadikan drakor itu sebagai ajang katarsis, ajang coping stress, cuman harus proporsional. Baik Karena kalau Bu. drastis dan ekstrim, kalau drastis dan ekstrim nanti jatuhnya malah mengganggu mental health gitu. Jadi ya itu aja sih Jangan pesannya. Sama ekstrim gitu ya. ya, jangan ekstrim. Aduh, terlalu bersemangat. Dan jangan ragu untuk memeriksa, mengkonsultasikan kalau kata periksa terlalu berkonotasi negatif, mengkonsultasikan, menanyakan kondisi psikologis kita pada mental health profesional terdekat. Tuh. Baik. Baik Bu, akan kami ingat Bu. Iya, Ya, Kak. kan pesan-pesan yang penting ya. Kan kita memang apa temanya hari ini pun itu drakor dan Mm-mm. pulih. Semoga Mm-mm. dengan ini bisa memberikan informasi buat para pendengar Mm-mm. IT Live Drakor Class, buat yang nanti juga bisa mendengar kembali lewat YouTube. Ya, kita bisa dapat informasi lebih banyak supaya kita semua pulih. Right? Ya kan Bu Amin. Dea? Hmm. Betul. Baiklah Bu Dea, terima kasih ya waktunya malam ini ngobrol Sama-sama, Kakak panjang cantik tapi waktu Swini. 9:30. Terima kasih Dwi. Oke. Maaf ya, Cinggudel agak lewat waktu. Nih, kita aku ada pengumuman nih buat teman-teman Drakor Kelas juga. Kita dari Drakor Class menerima tulisan guest post atau penulis tamu. Jadi teman-teman yang mau menulis buat Drakor Class boleh kirimkan lewat email kami drakorclass@gmail.com. Nanti di IG akan kami buat pengumumannya di semua medsos deh. Facebook juga ada, di Twitter, di Instagram juga. Dan yang kedua, seperti biasa, follow semua sosial media Drakor Class. Dan yang terbaru, kami punya podcast. Kita punya kita Yeay. ngobrol segala-gala tentang gak cuman review drama loh, prediksi, kita ngomongin apa sih? Buat yang gagal move on, boleh ngobrol dengerin nih, ada teman-teman Drakor Class juga yang bahas tentang apa ya kemarin itu ya ini ROY Love You. Hmm. Di situ kita kemarin prediksi Dodo Sol Sol Lala Sol. Hmm. Hmm. Minggu depan Hmm. udah finale Hmm. nih, minggu depan udah finale. Hmm. Jadi buat Hmm. semua pendengar IG Live boleh dengerin podcast kita di Drakor Class, nyambung ya, Drakor Class, podcast Drakor Class. Baiklah, terima kasih Kim Dea, terima kasih Iya, Cinggu. ya ampun, Kim Dea, berterima kasih Semoga kita juga. semua sehat-sehat ya. Amin. Stay healthy, stay safe everyone. Selamat malam, ketemu lagi minggu depan di hari Jumat yang sama. Terima kasih, annyeong.